Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linailir ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi, salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi, salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah, amin. Mari di kesempatan yang indah ini kita tingkatkan iman dan takwa kita, dan mari kita bersyukur kepada Allah, dan mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Semoga kita semua menggapai cinta dan syafaat dari baginda Rasul, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kita ambil tema membangun optimisme menjalani kehidupan. Di tengah krisis multidimensi yang menimpa bangsa kita ini, mulai dari krisis moral, krisis ideologi, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, mari kita renungkan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan. Ujian rasa ketakutan dari apa? Mungkin virus corona. Dari apa? Ya tadi kelaparan, ketakutan lapar, ketakutan miskin, kekurangan harta benda. Itu adalah ujian dari Allah. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa, serta kekurangan juga buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dari ayat tadi kita telaah bahwasanya kehidupan manusia itu selalu berubah-ubah. Roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita jumpai kemudahan dalam segala bidang, dan pada waktu yang lain kita temukan kesulitan hidup. Di satu saat kita bisa bersedih, di satu saat kita bisa tiba-tiba menjadi gembira atau bahagia. Semua dinamika ini dinamakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman kita bisa menjadi meningkat. Bagaimana cara derajat kita meningkat? Kita diuji oleh Allah, kemudian kita sabar, ikhlas, tabah, ridho terhadap ujian dari Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Segala yang menimpa kita, kita ridho, maka Allah akan ridho. Dan segala yang menimpa kita, kalau kita enggak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Semoga kita ridho terhadap semua yang diberikan oleh Allah ujian kepada kita. Amin. Amin. Semoga kita ridho, amin, sehingga kita akan bisa menggapai ridhonya Allah, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dalam kitab matan Al-Haridah Al-Bahiyah, Syekh Ahmad Dardir mendendangkan sebuah syair. Wa kun ala alaihi syukura wa kun ala balaihi sabura.
dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah dan bersabarlah atas cobaan-cobaan dari Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, di dalam tema kali ini membangun optimisme dalam menghadapi virus corona. Kita harus optimis. Mungkin ada cobaan, ujian dari Allah virus corona, ada ujian yang lain-lain, macam-macam lah ujian dari Allah itu. Tiap orang beda-beda. Mas Halim mungkin diuji besok langsung punya istri 10, wah kebanyakan. 4 saja, ya Mas Halim ya. 4 saja atau 1 saja. Ya Munib 1 saja. Mau tambah 2 dia nggak berani, 1 saja. Ini Ustaz Abdul 1 saja. Mau tambah nggak berani dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ustaz Malik mau tambah, kenapa? Yang satunya sudah dilepas dan ganti baru lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka kalau kita diuji, kita semangat, optimis. Di setiap ujian akan ada rahmat kalau kita sabar. Tiap ujian kita ridho, kita akan dapat ridhonya Allah. Maka Allah berfirman, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kalian, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah 2 kali, sesungguhnya ketahuilah bersama kesulitan ada kemudahan. Maka ini ada kesulitan atau kesedihan kita virus corona, insya Allah selepas ini akan ada kemudahan. Amin insya Allah. Amin. Dan itu pasti. Kok bisa pakai janji Allah? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan itu menunjukkan pasti. Sumpahnya 2 kali. Inna yang pertama itu sumpahnya Allah, dan inna yang kedua sumpahnya Allah. Fa inna itu sumpahnya Allah. Ketahuilah sesungguhnya fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sumpah yang kedua lagi, inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini anak-anakku semua, maka Yai menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat seluruh dunia yang lagi diuji oleh Allah, bersabarlah, ridholah, sampaikan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kami adalah milik-Mu dan semua adalah kehendak-Mu. Kami ingin menggapai ridho-Mu dan kami semua akan kembali kepada-Mu. Sehingga kita bisa bersemangat membangun optimisme menggapai ridho Allah. Jadi jangan sampai ujian down, tidak. Maka Yai Munib ini dapat ujian banyak, tapi beliaunya semangat terus. Amin. Ustaz Malik dapat ujian banyak, semangat terus, gitu. Karena ujian itu nikmat. Bahkan ujian itu surat cinta dari Allah. Ini ingat-ingat ya Mas Alim. Setiap kali ujian adalah surat cinta dari Allah. Ada orang bilang, Yai saya kepengen ujian yang enak-enak gitu. Ujian enak. Ujian itu di dalam firman Allah adalah masadhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya, nabi, rasul, ulama dan kaum muslimin semuanya. Ujian itu berupa sesuatu yang menyesakkan dada, berurai air mata, wazulzilu, mengguncangkan jiwa saking sedihnya.
Ya iya Mas Halim kok ujiannya nggak banyak. Ya mungkin imannya tipis balik. Tapi tidak. Imannya Mas Halim tebal luar biasa. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan Allah anak-anakku semua maha adil. Orang yang imannya tebal ujiannya berat, orang-orang yang imannya tipis ujiannya juga ringan. Orang nggak punya iman nggak punya ujian. Nggak mungkin orang nggak punya iman diuji oleh Allah, nggak mungkin. Ini kan nggak nyambung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua, dalam hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah berfirman, khalaqtu usra wahidan wa khalaqtu sayran. Allah bersabda, aku ciptakan kesulitan satu, tetapi di situ pula aku ciptakan dua kemudahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, amin. Yai mengajak kepada saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat fil Indonesia, di Indonesia dan di seluruh dunia, ayo semangat, sabar, tabah, ikhlas, ridho kepada segala yang menimpa. Kita kembalikan semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita jangan sampai tidak sabar, harus sabar, ridho, tabah, sehingga kita mendekat kepada Allah, minta ampun sama Allah, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua tadi jangan sampai lupa, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan di sana sebelumnya diawali dengan inna. Allah bersumpah, masya Allah. Jadi bukan inna, bukan inna. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan juga Yai mengingatkan diri Yai pribadi dan anak-anakku semua serta para jamaah semua, Ibnu Mas'ud menyebutkan, walladzi nafsi biyadihi law kana al-usru fi hujrin latallabahul yusru hatta yadkhul alayhi wa la yagliba usrun yusra. Demi Allah, seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada dalam satu lubang, pasti kemudahan akan mencarinya hingga bisa merangsek masuk ke lubang itu, dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan. Dalam arti kemudahan pasti akan menang. Pasti orang-orang yang sekarang diuji virus corona, bersabarlah kalian semua, insya Allah pasti menang. Amin. Amin. Ada yang ojek online merintih menangis, bersabarlah kalian pasti menang. Ada Grab, ojek online, bersabar. Bersabar. Ini adalah surat cinta dari Allah. Kalian harus ridho, akhirnya pasti menang. Karena bersama kesulitan ada kemudahan. Ada lagi yang karyawan perusahaan, karyawan supermarket yang di PHK, bersabarlah. Bersama kesulitan itu, kepahitan itu ada kemudahan. Bersabarlah kalian. Pasti nanti Allah akan memberikan kemudahan. Amin. Yakinlah seyakin-yakinnya. Yai, jangan menghibur gitu. Duh, ini bukan hiburan, ini pasti.
ketentuan dari Allah. Kalau kalian diuji kepahitan, nanti bersama itu ada kemanisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Semoga virus corona di Indonesia dan di seluruh dunia diangkat oleh Allah. Amin. Dan saudara kita kaum muslimin muslimat di Indonesia dan seluruh dunia semoga diselamatkan oleh Allah dari virus corona. Amin. Kemudian Yai juga menyampaikan di kesempatan yang indah ini kepada kaum muslimin muslimat di seluruh dunia untuk di dalam firman Allah, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Dalam hadis baginda Rasul, hanya jumpa orang sakit lepra saja disuruh menjauh seperti menjauh dari si singa. Apalagi sekarang virus corona. Maka virus corona sudah penelitian daripada para intelektual, para dokter-dokter yang ahlinya. Benar ya, Meni? Ada di mana itu menyebarnya? Ada di kerumunan, kerumunan pasar, kerumunan, ya di tempat manapun kerumunan. Karena tidak tahu siapa yang ada di virus, yang kena virus itu siapa, itu nggak tahu. Maka harus berhati-hati menjaga jarak. Yai mengajak kepada saudara kita kaum muslimin muslimat semuanya untuk jangan sampai menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan, atau bahasa Jepangnya wis gak popo kok, wis gak popo. Insyaallah kita harus ganti bahasa Jepangnya dengan kita harus berhati-hati. Tidak boleh wis gak popo kok, ini gak boleh. Kita harus hidup ini berjalan pakai ilmu. Makanya Yai Munif selalu bilang pakai ilmu, nggak boleh pakai nafsu atau pakai kebodohan kita. Bagaimana kebodohan kita itu? Ada macan didekati, dilus-lus, gak popo kok. Manggil di badok nih, ditelan macan, nah silakan bilang gak popo kok. Begitu ya. Padahal virus corona ini melebihi macan. Kalau macan, Mas Halim dikejar macan, dia bisa berlari, dia bisa naik pohon, macannya nggak bisa naik pohon. Oh bisa ya, bisa. Itu macan perempuan paling ngejar kamu itu. Kalau macan laki-laki nggak bisa. Tapi kalau virus corona, subhanallah, mau pergi kemana? Dihindari kemana? Masalahnya nggak kelihatan. Andai kelihatan bisa dihindari. Maka mari kita berhati-hati menjaga diri kita dari virus corona. Karena itu kita dilarang oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Loh, kenapa itu si A kok dimakan macan? Dia nggak tahu disangkain macan patung, makanya dimakan. Di kerumunan di sana disangkain gak popo, padahal opo. Makanya tidak boleh yang namanya sembrono, gak popo. Ojo gak popo terus. Di dalam Al-Quran itu ada orang sakit lepra, dipegang-pegang, gak popo kok, takdirnya ya kita pasrah sama takdir Allah. Ini apa? Padahal di dalam hadis baginda Rasul tidak boleh suruh menjauh dari orang sakit lepra, malah didatangi, gak popo kok, aku hanya takut sama Allah, aku nggak takut sama penyakit lepra. Nggak boleh. Kan itu perintah baginda Rasul untuk menjauh dari orang sakit lepra. Itu kelihatan orang sakit lepra. Ini virus corona nggak kelihatan.
1 hari sampai 14 hari ini belum kelihatan. Benar Ustaz Abdul? Enggak kelihatan, masih sehat walafiat. Padahal di dalamnya sudah ada virus. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihim. Anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah. Amin. Maka semoga virus corona ini terus menurun. Amin. Dan itu kita harus berikhtiar. Tidak boleh saudaraku kaum muslimin, kita tidak boleh pakai bahasa Jepang terus. Apa itu? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa terus gitu. Harus berhati-hati. Enggak apa-apa bilang enggak apa-apa, tapi harus berhati-hati. Jangan kekerumunan. Enggak apa-apa. Ini enggak boleh. Gitu. Kan gitu ya. Kak popo. Kak popo ini bahasa Indonesianya apa Ustaz? Maaf tuh. Enggak apa-apa gitu ya. Tapi kan enggak mantep itu, enggak apa-apa. Sing mantep kan kak popo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, kita bersabar kalau kita diuji, karena bersama itu ada kemudahan, dan setiap ujian itu adalah surat cinta dari Allah. Barang siapa menerima ujian bersabar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Yai banyak salah, yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.